Pemirsa, Indonesia tidak gentar atas ancaman PT Freeport Indonesia untuk membawa masalah ini ke jalur arbitrase internasional. Bagaimana sebenarnya peluang kita atau Indonesia dan Freeport di arbitrase internasional? Kita akan lihat sama-sama pemirsa analisa berikut ini. Yang pertama, menurut Freeport, pemerintah tidak konsisten menjalankan kontrak karya atau KK. Selain itu, Freeport juga beranggapan bahwa pemerintah membatalkan kontrak dengan Freeport secara sepihak. Dan yang dari perspektif Freeport sendiri, soal pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK kepada Freeport tidak sesuai dengan mekanisme yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Sementara itu, posisi Indonesia juga cukup kuat pemirsa untuk bisa menang dan berjaya di arbitrase internasional. Kenapa begitu? Karena Freeport melanggar beberapa ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan pemerintah. Freeport tidak menjalankan kewajiban divestasi 51% saham nasional yang seharusnya itu sudah diatur dan tercantum dalam pasal 24 dari kontrak karya. Selain itu, Freeport juga melanggar pasal 10 kontrak karya. Ini terkait dengan kewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Hingga hari ini pemirsa, Freeport belum membuat smelter. Dan yang terakhir, Freeport tidak mengindahkan pasal 2 kontrak karya yang mengatakan bahwa Freeport harus tunduk pada peraturan pemerintah. Ya pemirsa, saya tidak tahu dan tidak habis pikir. Kemarin juga saya sampaikan ke Pak Simon soal ini, ya. Kenapa dia keras kepala dan berani, ya? Tapi sebelum Anda komentari Pak Simon, saya mau lihat dari perspektif geopolitik, ya. Prof. Hikmahanto, apakah ini terkait juga dengan yang pertama gaya komunikasi Presiden Donald Trump yang memang meledak-ledak seperti itu, atau bisa nggak kasus Freeport ini sebenarnya bisa diseret ke ruang politik internasional yang bisa membahayakan posisi Indonesia? Anda melihatnya bagaimana, Prof? Pertama ya, kalau misalnya gaya seperti Donald Trump, ya mungkin karena pengusaha ya. Pengusaha itu kan pasti akan menggertak, akan minta tolnya itu tinggi gitu ya. Dengan harapan bahwa mitranya itu akan tunduk gitu. Nah, tetapi alhamdulillah kita punya presiden yang juga pengusaha gitu ya. Jadi nggak mungkin juga untuk tunduk gitu kira-kira. Jangan macam-macam ya Prof ya. Lalu apakah bisa menimbulkan persoalan politik internasional di kawasan? Ya, memang ada yang mengatakan bahwa apakah ini nanti tidak akan berakibat pada masalah Papua gitu ya. Lalu kemudian bagaimana dengan tentara Amerika Serikat marinir yang ada di Australia, apakah mereka tidak akan masuk? Begini, kalau menurut saya tidak yakin bahwa masalah marinir Amerika Serikat itu disiagakan untuk kalau terjadi masalah di Freeport. Ya. Kenapa? Karena seperti tadi Pak Simon katakan, kalau di Amerika ada istilahnya America First, kenapa di Indonesia tidak boleh Indonesia First? Kalau misalnya America First, apakah berarti Indonesia harus tunduk pada keinginan Amerika Serikat? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya terkait dengan Papua, gitu ya, itu biasa dihembus-hembuskan, saya khawatir oleh pihak Freeport untuk memastikan bahwa pemerintah akan ada kekhawatiran gitu, berpikir dua kali di dalam ketegasan pemerintah terhadap Freeport gitu. Jadi menurut saya ya, saya yakin bahwa ini tidak bisa dibawa ke masalah geopolitik internasional. Apalagi Trump itu tahu sekali bahwa pentingnya kedaulatan negara dimiliki ya oleh negara tersebut dan harus dijalankan. Jadi menurut saya ini gertak sambal dari pihak Freeport dan seharusnya memang pemerintah teguh dengan posisinya. Jadi tidak mundur. Kalau misalnya Freeport mengatakan bahwa dia tidak akan mau beroperasi lagi di Indonesia, nggak ada masalah. Seperti saya dengar dari Pak Luhut, dia mengatakan banyak kok BUMN kita yang mampu, orang-orang yang bekerja di situ. Ngantri, Prof. Ya. Jangankan BUMN misalnya kan, kalau misalnya Freeport kemudian ngepek koper kemudian babai begitu kan, perusahaan-perusahaan lain penanaman modal asing juga banyak sebenarnya kan yang mengantri di belakang itu. Betul sekali. Dan coba sekarang permintaan dari Freeport, mereka awalnya katanya setuju dengan IUPK, tapi harus ada perjanjian stabilisasi investasi.
Artinya apa? Mengada-ngada nggak itu? Mengada-ngada. Pemerintah sekarang diminta untuk memastikan bahwa pemerintah yang akan datang siapapun mereka itu harus tunduk pada apa yang dibuat pada hari ini. Iya. Zaman sekarang kan bukan zaman pemerintahan Soeharto yang katakanlah 30 tahun bisa berkuasa. Ini ada demokrasi, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali mungkin berubah. Iya. Jadi kalau menurut saya mengada-ada. Mereka mungkin lupa kalau kita 5 tahun sekali, di negaranya sana cuma 4 tahun sekali ya. Saya ke Pak Simon dulu. Pak Simon, kalau sekarang posisi kita harus apa sebenarnya? Fokus pada upaya negosiasi yang dalam tanda petik dikasih waktu 120 hari dari mereka gitu kan, siapa mereka gitu ya, atau kita sikap kita sekarang, mindset kita fokus untuk arbitrase saja? Kita tetap dua fokus ya, kedua-duanya fokus. Sebagai pemerintah kan pembina, ya kan, jangan lepas dari situ. Tapi kan pemerintah ini dua fungsi, pembina sebagai regulator kan, tapi juga pemegang saham kan. Betul. Ini yang menurut saya McMoran lupa. Ya. Itu kan McMoran itu sahamnya 90% di bursa. Betul. Tidak ada satu orang pun yang memiliki 10% saham di sana. Ya. Bayangkan Indonesia punya 10%. Ya. Dia bilang kepentingan pemegang saham. Loh, you kan Kita abaikan juga. kami. Loh, kami Iya. yang paling besar. 10%. 10%. Ini yang menurut saya, itu Ricketson lupa. Dia pernah nggak ajak bicara pemerintah sebagai pemegang saham untuk berunding? Beda frekuensi mungkin Pak. Enggak, itu enggak ada masalah itu. Tapi kan sebagai sopan santun Etika dalam bisnis. undang-undang PT, minoritas pun harus diajak dong. Nah, apakah sebagai regulator, ya, sebagai pemilik saham, pemerintah pernah nggak diajak? Nggak pernah ya? Saya dengar tidak ada. Nah, berarti kan dia ini main-main cowboy saja ini. Iya, Ya nggak boleh dong. Jadi ingat, fungsi pemerintah itu ada dua. Sebagai pemegang saham satu, sebagai regulator satu. Ya kan? Nah, kedua, saya ingin sebenarnya pemerintah menyiapkan untuk fight. Informasi data, Di arbitrase. tadi kan Pak Hikmanto sudah menjabarkan beberapa yang dilanggar. Yang paling krusial dia langgar, baru-baru ini, Apa itu? dia menyetop produksi. Oh iya, betul. Sesuai dengan pasal 3 ayat 3. Iya, iya. Tapi kan dia jadikan alasannya ke kita. Tunggu dulu, Pak. Nah, setuju dengan pasal 3 ayat 3 ya, kontrak karya, bahwa perusahaan tidak bisa menghentikan kegiatan tanpa persetujuan dari pemerintah. Oh, ini sepihak. Loh, ini sepihak. Pelanggaran. Dia mengatakan kita sepihak. Anda yang sepihak. Anda kalau mau nyetop operasi produksi, minta dulu persetujuan pemerintah sebagai regulator. Tapi dia kan alasannya karena Tunggu dulu, ini sudah ditabrak. Nah, itulah nanti alasan kita juga ke arbitrase. Bukan dia yang nabrak saya. Nah, jadi biarin aja Pak Simon kumpulin Enggak. dosa mereka semua. saya harus mengatakan harusnya pemerintah kirim surat resmi. Balasan. Nah, balasan, Anda telah menghentikan kegiatan produksi, kemudian Anda belum memenuhi tidak minta persetujuan saya sesuai dengan pasal 33. Oleh karena itu, saya kasih default Anda. Lalai. Oleh karena itu kan dikontrak. Untuk pernyataan lalai harus ada Loh iya, kan tertulis ayat 3 kan. Nah, Oke. untuk itu dikasih waktu maksimum 180 hari memperbaiki. Dia kasih aja 1 hari. Tidak melanggar. Terserah kita ya. Terserah kita dong. Karena kita juga pemegang saham. Betul. Nah, kita ada kontrak gitu kan. Sebagai regulator, dia sudah melanggar juga. Iya, Jadi iya. saran saya kepada pemerintah, kumpulkanlah semua. Nah, tapi saya harusnya pemerintah juga harus membuat surat teguran itu. Iya loh, dan itulah nanti data yang kita bawa juga di arbitrase. Iya, iya. Nah, Mungkin belum kali ya. Enggak, pemerintah juga harus cerdas, ya kan? Tidakkah akan jadi bumerang nanti surat itu? Loh tidak, kan dia menyetop sekarang ini tanpa minta persetujuan dari pemerintah sebagai Dan regulator. itu kan menjadikan alasan karena kita. Kalau enggak, kita kirim surat mengatakan Anda telah melanggar pasal 3 ayat 3 itu. Respon, itu aja dulu. Iya kan? Oke. Ya, baik. Pak Simon dan Prof. Hikmanto, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.